Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, muji syukur kehadirat Allah yang telah mempertemukan kita. Mudah-mudahan untuk sore hari ini apa yang nantinya kami sampaikan sebagai pelajaran yang sungguh-sungguh untuk kita amalkan. Dan untuk sore hari ini kami akan membahas tentang masalah beratnya melepaskan sifat basariyah terhadap diri kita masing-masing dikarenakan beberapa hal. Di dalam diri semua manusia sudah menjadi logika dan kewajaran tatkala miturut sifat basariyah manusia itu membutuhkan hal-hal yang berkenaan dengan urusan duniawiyah, sampai direwangi tirakat, sampai kita melakukan beberapa ritual yang untuk mendatangkan apa yang dibutuhkan sifat basariyah. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, bahkan yang sampai buta mata. Berbagai cara dilakukan walaupun secara agama itu dilarang demi untuk memenuhi tuntutan sifat basariyah. Tatkala itu semuanya sudah kita dapatkan, baik secara makom muhadoroh atau makom mukasyafah. Berarti kalau makom muhadoroh ini mendapatkan karena ada sabab, ya, yang disebut sebagai makom sabab. Ataupun di makom mukasyafah yang kita lakukan berbagai ritual, wirid dan lain sebagainya untuk mendapatkan satu karomah. Dan ini dimasukkan di dalam makom tajrid. Apabila semuanya itu sudah kita dapatkan Bapak Ibu, untuk melepaskan diri dari itu semuanya itu sangatlah susah. Lebih susah melepaskan daripada mendapatkan. Saya ulangi sekali lagi. Hal apa yang kita cari yang bersifatkan kebutuhan basariyah tatkala sudah kita dapatkan,
Untuk melepaskan ini lebih susah daripada mencari. Mengapa demikian? Karena di situ hati kita sudah menganggap bahwasannya semuanya itu sudah benar. Ini susahnya ada di situ, kuncinya ada di situ. Kita menganggap bahwasannya kita tidak berbuat salah. Kita anggap apa yang kita lakukan itu sudah benar di mata Allah. Yukhati'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kita tidak terasa dan kita tidak merasa kalau kita berbuat jahat pada Allah. Jadi justru kita terbuai dengan apa yang sudah kita dapatkan oleh bisikan hawa nafsu, yang hawa nafsu itu memang mengkondisikan supaya kita itu menganggap itu sudah benar. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sebelum kita melihat sesuatu yang tampak indah, ya, yang disebut syahwat, kita belum ketemu itu membayangkan mendahno yo, mendahno. Lah, ketika saat mendahno bahasa Indonesianya adalah jikalau ya, andai kata ya, itu sudah kudapatkan, aku sudah ketemu dan aku sudah melihat. Kebanyakan kita itu terjerat di situ dengan syahwat yang ada di situ, akhirnya kita susah untuk keluar. Susah. Bahkan hati saya jelas itu digiring oleh hawa nafsu pada diriku untuk selalu dan selalu menikmati hal itu. Seakan-akan mau pisah, tidak mau berpisah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Berkenaan dengan tema wajib hukumnya pelepasan hal itu, maka seberat apapun taruhannya, ini harus tetap kita lepaskan. Harus kita lepaskan. Pelepasan itu konteksnya bukan harus secara zahiriyah, bukan. Konteks yang kami maksud di sini adalah secara batiniah. Loh, memang Bapak Ibu itu berat. Ya. Siapa sih yang mau untuk berpisah dengan apa yang kita mulai nol sampai tingkatan tinggi, mulai A sampai Z sudah kita dapatkan, terus begitu saja harus kita lepas? Siapa yang tidak berat? Bapak Ibu, tadi sudah saya katakan, syarat mutlak harga mati tatkala Anda sudah menerima ajaran Allah dan mengamalkan untuk melakukan proses perjalanan suci menuju pada Allah, wajib secara batiniah hal itu kau lepaskan. Wajib. Terus dengan cara bagaimana saya mudahnya untuk melepaskan diri dari jeratan-jeratan hal itu?
Bapak Ibu, sebetulnya yang di depan tadi saya katakan susah, tapi nanti pada akhirnya adalah mudah sekali. Sulit dan susahnya kita melepaskan keindahan-keindahan duniawiyah itu dikarenakan sifat basariyah terhadap diri kita itu masih liar. Belumlah jinak, belum. Iki susah. Wis nggak mungkin bisa melepaskan diri. Karena sifat basariyah dalam diri kita itu masih melekat, masih liar. Apa sih sifat basariyah itu? Sifat yang menurut pada umumnya manusiawiyah, iku di dunia itu membutuhkan segala hal apa yang harus dibutuhkan itu tercapai secara fisik. Ibarat orang puasa itu harus mendapatkan pahala. Sifat basariyah. Orang yang bekerja harus mendapatkan gaji. Sifat basariyah. Orang yang melakukan akad nikah, dia harus punya anak. Sifat basariyah. Harus sudah siap segalanya, baik tempat, rumah, perkara yang dibutuhkan dengan yang berkenaan dengan rumah tangga harus siap. Ekonomi harus sudah siap. Ini sifat basariyah. Apa tujuan harus hasil. Ini sifat basariyah semuanya. Orang yang tirakat dengan tujuan maksud tertentu, ini harus berhasil. Itu sifat basariyah semuanya. Lah, manakala sifat basariyah pada diri kita masih melekat dan liar, maka susah, bahkan nggak bisa untuk melepaskan. Nggak bisa. Lah, tetapi ada cara yang Anda nanti tidak kesulitan untuk melepaskan sifat basariyah itu. Syaratnya Anda harus betul-betul sungguh-sungguh. Kalau sudah menerima ajaran Allah, hatimu harus sungguh-sungguh melakukan uzlah. Harus sungguh-sungguh melakukan munajat, zikir pada Allah. Kuncinya ada di situ. Kalau Anda sudah sembrono dengan perintah zikir, uzlah, sudah tidak diindahkan lagi, sampai kapanpun kau pasti akan kesulitan untuk menjinakkan sifat basariyah. Ya, sampai kapanpun Anda nggak akan bisa untuk memenuhi tujuan suci sampean. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi ini pembelajaran, ya. Pembelajaran pada diri kita. Kalau sudah menerima ajaran Allah hati ini, tolong sungguh-sungguhlah dalam mengamalkannya. Dalam bentuk sering-seringlah kau uzlah hatimu dengan ritual zikir yang sudah kami terangkan di muka dulu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Memang pelepasan
dari hal-hal yang berkenaan dengan selain Allah itu tidak semudah kita membalikkan tangan. Tetapi bukan berarti kita harus berhenti. Tidak. Terus berjalanlah. Jangan tengok kanan, jangan tengok kiri. Lanjutkan sampai pada titik penghabisanmu. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada. Mungkin inilah ya apa yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Yang paling penting adalah Anda harus lakukan apa yang menjadi perintah Allah, yaitu selalu uzlah. Terkait masalah kapan dan kapan nyampenya, kapan dan kapan terlepasnya secara totalitas, itu bukan urusan kita. Ya, yang jelas jalankan. Allah sendiri yang akan menilai. Kita nggak usah mengharapkan. Kita tidak mengharapkan sesuatu apapun. Cukup bagi kita untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itulah apa yang bisa kami sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.